berhadirat di dalam setiap kami. Engkau terus mengerjakan apa yang menjadi rencana-Mu yang indah bagi kami, sehingga ketika kami hadir di tempat ini Tuhan, kami tidak akan pernah pulang dengan sia-sia, sebab kami percaya kami ada di tempat ini tujuannya karena Tuhan. Kami mau berjumpa dengan Tuhan, kami mau mengalami Tuhan, dan kami yakin Tuhan saat Engkau terus bekerja dalam kami, Engkau yang memberkati kami ketika kami dengar kebenaran firman. Yang lemah diberi kekuatan yang baru, yang sakit disembuhkan, yang dalam berbeban berat Engkau beri kelegaan bagi kami, Engkau beri kemenangan bagi kami, karena kami percaya ibadah kami, ibadah yang diberkati oleh Tuhan, ibadah di mana Tuhan hadir dan Tuhan berdaulat penuh atas ruangan ini, atas hidup kami. Bahkan sejauh suara ini didengar, Engkau lawat kami semua. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya kuasa iblis setan dalam bentuk apapun tidak akan mampu menahan kuasa Tuhan bekerja malam hari. Karena kami yakin Engkau lah di atas segala-galanya. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan. Kami bergantung penuh kepada Engkau, sebab Engkau lah firman yang hidup, Engkau lah perjanjian kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap dengar firman-Mu demi dan di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, sekali lagi haleluya. Saya nggak mau kalah dengan singer, saudara. Tadi mereka memuji Tuhan minta ampun, luar biasa. Dan saya percaya mereka lakukan itu untuk Tuhan, amin. Dan saya yakin kehadiran kita juga pun malam hari ini mungkin ada yang datang dengan masalah di rumah, tapi waktu kita datang beribadah dengan sungguh-sungguh, kita percaya Tuhan sedang melawan kita. Haleluya. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang sangat-sangat baik, saudara. Kenapa? Karena saya tidak menyangka untuk kembali ada di kota Sorong. Tadi malam saya sampaikan bahwa memang Bapak Ketua MD sudah menyampaikan undangannya untuk pelayanan Natal gereja lokalnya, saudara. Tapi berapa bulan yang lalu, dan saya pikir mungkin sudah lupakah gitu kan, sampai masuk Desember tidak ada berita gitu. Dan puji Tuhan ternyata beliau ingat dan undangan masih berlaku. Puji Tuhan. Waktu datang saudara, saya lupa ambil tiket pulang. Jadi semangatnya datang, lupa beli tiket pulang. Waktu malam sudah mau berangkat saudara, jadi saya berangkat jam 1:30 malam. Jam 7 itu masih ada perayaan Natal di tempat pelayanan teman kami. Saya tidak konsen saudara, karena saya baru sadar, oh saya belum punya tiket pulang. Dan itu berbahaya kalau saya tidak pulang saudara. Saya langsung cek tiket, ditolak terus. Kenapa saudara? Karena penuh hari kemarin, hari ini ya, hari ini penuh, nggak ada penerbangan. Saya coba cari penerbangan yang lain supaya saya mungkin bisa TikTok kan. Ada tapi lumayan saudara. Kalau beli kerupuk penuh ini gereja. Akhirnya saya pikir, aduh, harus harian berikutnya. Dan saya lihat hari berikutnya, puji Tuhan ada. Saya langsung pencet secepat mungkin. Saya jujur gak konsen waktu ibadah. Saya pencet sampai dia kok selesai, baru saya terima kasih Tuhan. Tapi bingung saudara. Saya bilang, satu hari saya mau ngapain di Solo? Ya, untung tadi saudara yang mulia pimpinan sekretaris daerah MD Sorong Papua Barat Daya saudara berbaik hati,
Saya ajak makan siang saudara di Pastor, dan makanannya banyak sekali saudara, sampai kenyang. Ya, untung macam-macam saudara ya, makanannya macam-macam dan enak. Dan saya berpikir tadi malam begini, besok ya udahlah kalau nggak ngapa-ngapain di hotel. Tapi waktu makan malam ngobrol saudara, ada yang bertanya, saya lupa siapa, pulang kapan? Rabu. Ada yang nguping saudara. Ada yang nguping, kemudian dia bilang, oh pas, berarti besok bisa ikut Natalan. Saya bilang, kalau ikut lah, gak apa-apa kan, gitu ya. Pasti kan habis Natal ada makannya, gitu ya. Betul ya? Tapi bukan itu maksudnya saudara. Kata hambanya Bapak Gembala Randa, sekalian melayani. Oh haleluya. Saya waktu berangkat saudara, memang saya bilang begini, Tuhan kalau boleh jangan nganggur saya. Dan ternyata Tuhan saudara, kalau mau melakukan sesuatu itu jauh dari apa yang kita pikirkan. Katakan haleluya. Akhirnya terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala Jemaat Tuhan GBI Bethlehem Sorong karena memberikan kesempatan meskipun tidak terjadwal. Tapi saya percaya semua dalam rencana Tuhan, amin. Dan saya percaya saudara bahwa malam hari ini adalah malam di mana Tuhan menghendaki kita boleh beribadah bersama. Dan saya ingin begini, kalau Tuhan yang berkehendak dalam setiap apa yang terjadi dalam hidup kita, di dalamnya ada rencana Tuhan yang besar, di dalamnya ada maksud baiknya Tuhan. Amin. Sebab itu saya mau katakan begini, tangkap momentum malam hari ini, tangkap sesuatu yang spesial bagi dirimu yang Tuhan mau kerjakan. Saya bilang tadi malam saudara, persiapan Natal sangat baik, totalitas. Tapi biarlah pada hari hanya saudara, kita tidak mengurangi antusias kita untuk kita boleh melayani Tuhan, memberikan perhatian kepada Tuhan, mencari apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kenapa saudara? Karena kita tahu bahwa firman itu sangat baik, sangat berguna buat kita, buat hari esok kita, buat masa depan kita. Kita akan mengakhiri 2025. Apa yang kita jadikan modal utama selain firman? Haleluya. Nah saudara yang diberkati Tuhan, kita akan melihat tema. Waktu saya tanya temanya apa Pak Gembala, sama. Oh haleluya. Dan habis pulang tadi dari makan siang, saya pengen istirahat saudara. Tapi saya kebayang yang hadir kemarin sama juga. Dan saya belajar, saya berdoa Tuhan bahwa meskipun tema yang sama, tapi kan orang kalau foto bisa angle yang berbeda, gitu ya. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan, Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-14. Efesus 2 ayat yang ke-14, kita baca dengan suara nyaring sambil kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita baca bersama-sama hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saudara, kita akan melihat tema nasional kita GBI adalah dialah damai sejahtera kita yang mempersatukan. Nah saudara yang diberkati Tuhan, kita akan melihat bahwa sesungguhnya Natal itu adalah jaminan bagi setiap kita. Katakan amin. Maka di dalam Ibrani pasal yang ke-7 ayat 22 bilang begini, demikian pula Yesus adalah jaminan
Haleluya. Karena Paulus juga katakan kepada jemaat Ibrani, Yesus kita, dia tidak berubah dulu, sekarang dan selamanya. Amin. Artinya kalau dia tidak berubah dalam kepribadiannya, maka janjinya pun tidak berubah bagi saya dan saudara. Amin. Nah, apa yang kita bisa lihat dalam jaminan Yesus di Natal kita malam hari ini? Kita lihat bahwa yang pertama, bahwa jaminan Natal bagi saya dan saudara, Yesus adalah damai sejahtera kita. Katakan haleluya. Haleluya. Saya tadi malam sampaikan arti daripada damai itu adalah tenang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang pertama dibilang tenang, tidak ada kerusuhan, tidak ada permusuhan, rukun. Kemudian sejahtera artinya dalam bahasa Indonesia Kamus Besar, aman, sentosa, makmur, selamat, tidak kekurangan suatu apapun. Mendengar arti damai sejahtera sangat positif, sangat baik, sangat menjawab kebutuhan kita, saudara. Dan ternyata ketika kita hubungkan damai sejahtera dengan Natal, maka kita akan temukan, kita lihat di dalam Lukas pasal yang kedua. Lukas pasal yang kedua, mulai ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-15, menceritakan tentang berita damai sejahtera pertama dikomandangkan, saudara, diperdengarkan kepada manusia. Nah, ayat yang ke-7 dikatakan begini, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya dalam palungan, karena tidak ada tempat lagi bagi mereka di rumah penginapan. Ini bicara tentang Yesus sudah lahir. Haleluya. Waktu Yesus lahir, maka muncullah jawaban dari setiap persoalan, jawaban dari setiap kebutuhan, jawaban dari setiap keraguan manusia. Tentang apa, saudara? Kita lihat di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, sama-sama kita baca 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Satu peristiwa yang terjadi yang dicatat oleh Alkitab, di mana para gembala, saudara, yang kebiasaan mereka menjaga kambing domba mereka, Alkitab bilang pada waktu malam mereka berjaga-jaga, mereka waspada, saudara. Sebisa mungkin mereka tidak terlelap tidur. Kenapa? Karena ada banyak ancaman, ada banyak bahaya yang bisa terjadi, sehingga mereka terus berjaga, saudara. Tiba-tiba mereka melihat satu penampakan. Mereka melihat satu kenyataan di depan mata mereka. Ada malaikat surga yang datang menghampiri mereka. Ada malaikat surga yang datang memberikan kabar kesukaan yang besar kepada mereka. Dan suara itu berkata, hari ini telah lahir bagimu Yesus Kristus, Juru Selamat. Haleluya. 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 Mungkin, saudara, kita berpikir secara logika, bisa saja pada waktu itu, saudara, keadaan kondisi daripada gembala-gembala sedang menghadapi banyak hal yang sulit. Mereka mungkin tidak berbeda jauh dengan kita hari-hari ini yang bergumul dengan banyak pergumulan.
menggumuli banyak hal dalam hidup mereka, rumah tangga mereka, termasuk di dalam pekerjaan mereka. Mereka tidak tahu dari mana mereka bisa mendapatkan pertolongan, dari mana mereka mendapatkan jawaban. Tapi dengar baik, kelahiran Yesus menunjukkan kepedulian yang tinggi bagi orang-orang yang mau percaya kepada Tuhan. Haleluya. Kelahiran Yesus memastikan bahwa sesungguhnya Dialah penolong yang sejati buat kita. Amin. Maka malaikat surga berkata, damai sejahtera di bumi. Saudara, itu yang dibutuhkan oleh manusia pada umumnya hari-hari ini. Ada amin. Kenapa? Karena sekali lagi dunia sedang memberitakan dunia tidak lebih baik. Dunia sedang memberitakan tentang berbagai macam kejahatan. Dan itu yang terjadi, saudara, sehingga menyebabkan banyak manusia menjadi takut. Mereka menjadi gelisah. Mereka menjadi khawatir. Dan ternyata, saudara, hal itu bukan hanya terjadi bagi orang yang di luar Tuhan. Hal itu pun terjadi bagi orang yang di dalam Tuhan. Tantangan itu mulai muncul di depan mata kita. Bagaimana kita bisa menghadapi keadaan itu? Apalagi kemarin, saudara, berita tentang pergantian menteri ekonomi, keuangan. Wah, banyak langsung berpikir negatif. Saya ketemu dengan salah seorang yang bertugas membantu Ibu Sriani. Kemudian ketika digantikan, dia juga masih dipakai untuk Pak Purbaya. Wah, kesempatan yang segala ini orang A1 ini. Saya bilang, Pak, kira-kira apa yang Bapak lihat? Adakah harapan? Dia bilang harapan selalu ada. Tapi jika 1, 2, 3, kalau itu nggak terjadi, sebaliknya, Pak. Manusia hanya membayangkan apa yang akan terjadi, berharap yang baik, tapi yang tidak baik kadang-kadang itu terjadi. Tapi dengan baik, saudara, kalau kita melihat Yesus yang adalah damai sejahtera, yang sudah berfirman kepada kita bahwa Dia beri kita damai sejahtera, maka kita akan mendapatkan satu kepastian bahwa bersama dengan Tuhan kita akan selalu dipegang. Bersama dengan Tuhan kita akan bisa melalui situasi apapun, dan Dia punya janji bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Haleluya. Haleluya. Saudara, bicara tentang pendamaian, tadi malam Pak Sekda sudah menjelaskan tentang latar belakang daripada Efesus pasal yang kedua. Dan kita tahu bahwa bicara tentang pendamaian itu sudah selesai dikerjakan oleh Yesus di atas kayu salib. Artinya begini, saudara. Tapi kita baca dulu satu ayat untuk mendukung apa yang kita mau pahami bersama malam hari ini. Roma pasal yang ketiga ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah. Perhatikan, saudara, Roma 3:25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Dalam darahnya hal itu dibuat untuk menunjukkan keadilan, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabaran. Amin. Haleluya. Saudara, Allah yang kita sembah bukan hanya Allah yang mengasihi, tapi Dia juga Allah yang adil. Amin. Ketika bicara tentang keadilan Tuhan, gak ada yang bisa membantah, karena keadilan Tuhan itu mutlak.
nggak bisa disogok, nggak bisa dirubah. Alkitab bilang karena keadilan Tuhan, maka Dia sudah melakukan pendamaian bagi saya dan saudara, baik pendamaian kepada Bapa dan terhadap dosa-dosa kita. Haleluya, haleluya. Dan Yesus sudah melakukannya sempurna. Nggak ada satupun yang dapat mensangsikan apa yang Yesus sudah lakukan. Karena Alkitab katakan Yesus sudah menyelesaikan semuanya di atas kayu salib. Haleluya. Hari ini tadi kita nyanyi, kami bangga memiliki Allah sepertimu. Harusnya kita juga bangga lebih lagi, saudara. Kenapa? Karena banyak orang yang di luar sana yang belum tahu bahwa dosa-dosa mereka sudah dibayar oleh Yesus di atas kayu salib. Saya suka penginjilan saudara dengan orang yang di luar Tuhan. Sederhana bahasanya. Saya bilang begini, Pak, tahu nama Yesus? Tahu. Menurut Bapak siapa Yesus? Tuhannya orang Kristen. Saya bilang, enggak salah, tapi ada yang lebih benar. Oh, apa Pak? Saya orang Kristen, saya bilang. Saya pelajari di Alkitab saya, Pak. Yesus yang Bapak bilang tadi itu Tuhannya orang Kristen, mati di atas kayu salib. Tapi Alkitab bilang Dia nggak mati hanya untuk orang Kristen. Oh, Dia mati untuk semua manusia, termasuk dosa Bapak. Dia mulai tersenyum, saudara. Ya, cuman yang menjadi berbeda adalah begini. Banyak orang yang tidak tahu Yesus sudah mati buat dia, Yesus sudah bayar dosanya, maka dia tidak percaya. Kalau Bapak percaya hari ini, Bapak selamat. Oh ya, boleh Pak saya berdoa? Boleh. Saudara tahu kan orang yang ada di Pulau Bali? Saya berdoa, saudara. Setiap saya berdoa buat mereka suka bilang begini, Astungkar, sama dengan kita begini bahasa Kristen, puji Tuhan, haleluya. Sederhana. Ya, karena memang Alkitab bilang Yesus mati bagi seluruh manusia. Amin. Yesus sudah mendamaikan kita, selesai. Tapi persoalannya adalah begini. Kita masih berumur dengan namanya hati nurani, perasaan, pikiran, logika, kenyataan, keadaan, betul? Yang terkadang saudara kita senang, kadang-kadang kita susah. Kadang-kadang kita menyikapi persoalan dengan baik, tapi kadang-kadang kita menyikapi persoalan seperti nggak punya Yesus. Kenapa saudara? Karena kita kurang paham, nggak mau berusaha lebih mengerti, mau mengenal tentang Tuhan. Alkitab berkata begini saudara, kalau kita saja sudah didamaikan, maka setiap perjanjian Tuhan, bahkan damai sejahtera pun harusnya sudah ada dalam diri kita. Sama seperti kita punya HP, kan kita harus install program apa saudara. Nah, waktu kita terima Yesus, mengakui Dia sebagai juru selamat, harusnya kita sadar begini, di dalam diri kita sudah ada damai sejahtera. Tapi kenapa sepertinya kita kurang merasakan, kurang mengalami pada waktu ada persoalan, kita seperti orang yang tidak punya pengharapan. Karena ternyata begini Bapak Ibu. Coba lihat ayat 14 di dalam Lukas pasal 2. Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Katakan amin. Apa yang kita mau belajar saudara? Bahwa ternyata begini. Kita bicara orang dalam saja saudara ya, orang di dalam Tuhan. Kenapa banyak kali kita jatuh bangun? Kenapa banyak kali kita gagal?
Haleluya dalam hidup kita. Karena ternyata kita nggak serius dengan Tuhan. Kita cuma puas menjadi orang Kristen KTP. Kita hanya puas menjadi orang Kristen katanya. Sehingga yang terjadi, saudara, kita nggak alami yang namanya kuasa damai sejahtera itu. Saya bilang tadi malam, saudara, seharusnya ketika kita di dalam Tuhan, situasi di luar itu tidak mempengaruhi apa yang di dalam diri kita. Seharusnya apa yang di dalam diri kita lah yang mempengaruhi keadaan di luar. Kalau kita punya Yesus, kita punya damai sejahtera. Masalah apapun, kesulitan apapun, pergumulan apapun, kita dapat tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Haleluya, yang memberi kekuatan kepada kita. Haleluya, yang memberi kekuatan kepada kita. Haleluya, aku berkata, sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali Pantekosta. Apa saudara? Tapi di Pantekosta, bukan Pantekosta yang saya ikuti, Yesus yang saya ikuti. Haleluya. Kalau kita punya damai sejahtera, maka kita akan selalu melihat setiap kondisi yang terjadi, yang buruk sekalipun, kita dapat atas. Itu tidak akan pernah melemahkan kita, saudara. Tapi balik lagi, syarat untuk kita alami damai, Alkitab bilang apa? Berkenan. Sama-sama bilang apa? Berkenan. Lebih sederhana lagi, menyenangkan hati Tuhan. Lebih senang lagi, menyukakan hati Tuhan. Pertanyaannya begini, sudahkah kita berkenan kepada Tuhan? Ternyata begini, kalau kita dapati dalam diri kita berkenan kepada Tuhan, maka kuasa damai sejahtera itu akan menguasai seluruh hidup kita, menguasai pikiran kita, dan akan terus membawa kita dari kemenangan kepada kemenangan. Haleluya. Yang penting kita berkenan. Nah, saya coba lihat, saudara, apa sih ciri indikasi orang yang berkenan kepada Tuhan? Dengan cepat, saudara. Yang pertama, kita buka Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 36. Kisah Rasul 10 ayat 34 36. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Katakan amin. Haleluya. Orang Tuhan gak suka bedakan. Oh, ini hanya orang Jakarta, hanya orang Jawa, hanya orang Manado, hanya orang Papua yang Tuhan mau tolong. Tidak. Semuanya ada di dalam hati Tuhan. Tuhan gak suka pilih-pilih. Haleluya. Ayat 35. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Dia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Ciri orang yang berkenan di mata Tuhan adalah yang pertama, dia takut akan Tuhan. Haleluya. Coba tunjukkan wajah-wajah orang yang takut akan Tuhan. Apa arti orang yang takut akan Tuhan? Bukan seperti orang ketika lihat hantu atau lihat sesuatu yang dia takut, bukan. Ternyata, saudara, arti takut akan Tuhan yang pertama, dia hormat kepada Tuhan. Yang kedua, dia kagum kepada Tuhan. Yang ketiga, dia respect dengan Tuhan. Kalau kita mau didapati Tuhan berkenan, hiduplah dalam takut akan Tuhan. Hiduplah selalu menghormati Tuhan. Dimanapun kita berada, tunjukkan pribadi
takut akan Tuhan. Amen. Takut istri aja sudah, pengaruhnya luar biasa. Ada amin bapak-bapak. Pak Gembala kencang sekali. Haleluya. Padahal istri gak perlu ditakuti. Alkitab bilang istri harus disayangi. Tapi berapa banyak bapak-bapak takut? Kenapa takut? Karena jangan-jangan apatah lagi kita di hadapan Tuhan. Alkitab bilang orang yang berkenan harus takut sama Tuhan. Orang yang takut sama Tuhan, orang yang bukan cuma jago ibadah, tapi dia harus mempraktekkan hidupnya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Haleluya. Jangan ketika di gereja dia jago angkat tangan, tapi di rumah dia jago tempeleng istrinya. Itu bukan orang yang takut akan Tuhan. Kalaupun dia takut akan Tuhan karena dia takut mati. Tapi orang yang takut akan Tuhan, dia memberikan respect, dia memberikan hormat, dia memberikan kekaguman, dengan dia hidup sesuai dengan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Yang kedua, orang yang berkenan cirinya apa? Dia hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kisah Para Rasul 13 ayat 22 sampai 23 bilang begini. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud Allah telah menyatakan, aku telah mendapati Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikan, atau Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Alkitab bilang saudara, waktu Allah melihat Daud, dia dapati Daud seorang pribadi yang berkenan itu. Loh, kok bisa? Kenapa? Kita tahu bersama saudara, Daud gak benar-benar banget. Daud gak baik-baik banget. Karena jelas Alkitab juga menulis tentang hidup negatifnya dia, tentang kegagalannya dia, tentang kejatuhannya dia, tentang kejahatannya dia. Alkitab catat. Tapi kenapa Tuhan bilang, Tuhan dapati Daud berkenan? Ternyata saudara, saya pelajari begini dengan baik. Orang yang berkenan kepada Tuhan bukan berarti tidak bisa gagal. Orang yang berkenan kepada Tuhan bukan berarti tidak mungkin jatuh. Tapi orang yang berkenan Tuhan, dia tahu bagaimana secepat mungkin ketika dia gagal, ketika dia jatuh, dia mau kembali kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan gak melihat latar belakang kita, Tuhan gak melihat masa lalu kita, tetapi keputusan hari ini kita mau datang kepada Tuhan, mau melakukan kehendak Tuhan, mau menyenangkan hati Tuhan sebagai Raja di atas segala raja, sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Maka Tuhan berkenan atas hidup kita. Yang setuju katakan haleluya. Alkitab bilang saudara, bahwa banyak orang nanti berteriak, Tuhan, Tuhan, bukankah kami sudah melakukan, bukankah ini, prestasi rohaninya banyak. Tapi Tuhan dengan suaranya, ingatlah kamu sekalian membuat kejahatan. Yang Tuhan cuma tuntut kepada kita, hiduplah selalu melakukan kehendak Allah. Haleluya. Haleluya. Saudara mau hidup dalam kehendak Allah, amin. Amin. Tapi tetangga saya terlalu Pak Pendeta, kalau dia ngomong kalah bebek, kalau dia ngomong itu tembus sumsum, sakit. Waduh, Pak Pendeta nggak tahu. Terus maksudnya apa? Makanya saya nggak mau ampuni dia. Bahkan saya mau bilang,
orang yang tidak mau hidup dalam kehendak Tuhan. Alkitab katakan, kalau ada orang yang bersalah kepada kita, mari kita lepas pengampunan dan bertobat. Katakan haleluya. Kok bisa ya? Yesus saja bukan cuma difitnah, tapi dihina dan disalibkan. Tetapi di atas kayu salib dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Pertanyaannya begini, benar nggak Yesus nggak tahu apa yang mereka buat? Tahu bukan? Tapi seolah dia tak mau tahu. Kalau ada orang yang buat salah kepada kita, saudara, jangan selalu mau tahu, tapi anggap nggak tahu, supaya ada damai sejahtera yang selalu menguasai dalam hidup kita, yang membawa kita untuk terus menjadi orang yang berhasil, menjadi orang dipakai Tuhan, menjadi orang yang urapi Tuhan, jadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Hidup dalam kehendak. Yang ketiga, saudara, orang yang berkenan adalah orang yang mau melayani sungguh-sungguh. Coba kita lihat Roma 14 ayat yang ke-18. Roma 14 ayat 18. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Tapi kan saya jemaat biasa, saya nggak melayani, nggak apa-apa. Kalau saudara belum ambil bagian pelayanan, mulai hari Minggu atau mulai nanti setelah ibadah, bilang sama Bapak Gembala, Ibu Gembala, ajari saya mau melayani. Karena ekspresi orang yang sudah dimenangkan, diselamatkan, dibenarkan hidupnya oleh Yesus harus melayani. Ada amin? Melayani tidak harus di mimbar, saudara. Banyak yang kita bisa lakukan. Yang penting kita melayani. Dan yang kedua, melayani kita dengan cara yang benar. Ada banyak orang melayani dengan cara yang tidak benar, melayani dengan motivasi yang salah, melayani supaya dilihat orang, melayani supaya dipuji orang, melayani supaya dihargai orang, maka puji. Tapi di sorong tidak ada. Ada amin. Kalau nggak disebut dia punya gelar di belakang, dia nggak mau berdiri waktu dipanggil. Coba ada, tapi bukan disotong, karena cuma saya yang tahu. Kalau ada selesai melayani, nggak ada yang bilang begini, terima kasih Pak, memberkati sekali. Nggak ada sejahtera. Halo, dengan baik kita melayani Tuhan yang punya pelayanan. Ada amin. Dan harusnya motivasi kita, biarlah Tuhan dipermuliakan, biarlah Tuhan disenangkan. Kalau ada pujian pun, bilang bahwa semua karena kasih karunia Tuhan. Tapi banyak saudara dinata-nata, tapi sekali lagi nggak di sini. Ketika berhasilnya perayaan Natal, wah itu kan karena saya penyumbang dana terbesar, saya ketua panitia, saya tukang masak. Kalau saya nggak masak enak, nggak jadi Natal. Saya yang saya cari pujian. Dengar baik saudara, harusnya kita sadar, kita harus melayani dengan sungguh, bahwa pelayanan kita untuk Tuhan. Amin. Kita nggak usah cari pujian, karena dengan baik pujian dan pengakuan Tuhan itu lebih utama. Dan itu sudah terjadi waktu kita keluar dari baptisan air. Sama seperti suara dari surga berkata kepada Yesus waktu dia keluar dari air, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Haleluya, haleluya. Pengakuan surga lebih utama, lebih penting, lebih bernilai daripada sekedar pengakuan gembala.
manusia, pengakuan pimpinan, enggak lebih baik. Mana saudara pilih? Dipuji manusia tapi ditolak Tuhan, atau dipuji Tuhan meskipun ditolak manusia? Haleluya. Kita melayani sungguh-sungguh, enggak hanya dilihat oleh gembala baru kita rajin. Waktu kita sungguh-sungguh, mau ada gembala gak ada gembala, melayanilah dengan sungguh. Haleluya. Saya pernah saudara pelayanan di daerah Sumba. Sumba itu daerah yang kurang saudara, kurang lebih tahun 2002-2003 saudara. Kemudian saya dipercaya oleh seorang hamba Tuhan pelayanan di ada pelosok. Gerejanya cuma dari rumput-rumput saudara. Jemaatnya saudara banyak malaikat, karena cuma 5 orang. Jadi selain itu malaikat saudara nggak kelihatan. Ibu-ibu lagi. Waktu saya berdiri saudara, saya cuma minta Tuhan mampukan saya untuk melayani dengan sungguh-sungguh. Saudara tahu, waktu saya melayani, kita beribadah, habis firman, kita penyembah, saya melihat seperti ada ribuan orang ada di sini. Karena ternyata begini, enggak menjadi soal jumlah di mata Tuhan. Untuk Tuhan hadir dan bekerja. Tapi Tuhan melihat hati kita yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya sungguh merasakan, dan bagi saya saudara, bagi saya sampai hari ini itu pelayanan yang paling berkesan buat saya. Saya akan terus ingat karena saya menemukan bagaimana Tuhan pun mau. Saya temukan hati Tuhan waktu melayani. Mereka bisa menikmati kehadiran Tuhan luar biasa. Melayani dengan sungguh-sungguh. Mau dipuji, enggak dipuji, dihargai, enggak dihargai, enggak peduli. Yang penting kita mau melayani sungguh-sungguh. Maka orang yang seperti itulah berkenan kepada Tuhan. Kalau kita berkenan, maka pasti ada damai sejahtera dalam diri kita. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita lihat dalam 1 Tesalonika 4 ayat 1 bilang begini. 1 Tesalonika 4 ayat 1. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti. Tetapi sama-sama kita baca 3. Baiklah kamu melakukannya lebih. Mana suaranya? Lebih bersungguh-sungguh lagi. Haleluya. Haleluya. Pada jemaat Bethlehem, angkat tangan. Pak, Bu, saudara yang dikasih Tuhan, Alkitab bilang kalau mau alami perkenanan Tuhan, alami kuasa damai sejahtera, engkau harus lebih lagi sungguh-sungguh dengan Tuhan. Amin. Berikutnya saudara, kalau tadi dibilang berkenan, syarat kita alami damai sejahtera. Bicara pendamaian itu mutlak pekerjaan Allah. Tapi untuk kita alami hidup sehari-hari dalam damai, mari kita mau berjuang. Yang kedua adalah mari kita miliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Maka damai sejahtera itu akan terus tinggal dalam hidup kita. Kita buka dalam 2 Petrus 1 ayat 2. 2 Petrus 1 ayat 2. Dia bilang begini, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Waktu kita terus mau berusaha, terus berusaha, kenali Tuhan lebih dalam lagi, lebih dalam
sejahtera Allah itu akan semakin melimpah. Damai sejahtera Allah akan terus memerintah dalam hidup kita, menguasai hidup kita. Kita tahu siapa Petrus, saudara. Dia yang pernah berjalan di atas air, bukan? Dia yang pernah mengalami hal yang spektakuler bersama dengan Yesus. Tapi dia jugalah yang mengkhianati, menyangkal Yesus. Kenapa? Alasannya cuma sederhana, karena dia kurang mengenal Tuhan. Berapa banyak orang Kristen yang cuma KTP, setengah-setengah ikut Tuhan, ketika ada masalah, mana dengan Tuhan? Banyak orang Kristen dari lahir, tapi nggak bertumbuh dalam pengenalan yang benar. Ada persoalan sedikit, main dukun. Dia lupa dengan kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan tidak terbatas. Haleluya. Kenali Tuhan bukan cuma jadi pengetahuan buat kita, tapi dengar baik, kenali Tuhan supaya engkau semakin alami Tuhan. Kalau kita cuma jadi orang yang tahu tentang Tuhan, kita akan jadi teolog. Tapi kalau kita kenal untuk alami Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang kaya rohani di dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya, haleluya. Baru beringus apa? Flu, beringus bahasa Belanda, keturunan Jepang. Baru beringus sedikit jadi alasan. Kepala nggak bisa ibadah kemarin. Kenapa? Berat sekali ini. Alasan. Mari munculkan keinginan untuk lebih kenal Tuhan dari dasar hatimu. Kenapa? Karena Tuhan sudah mati-matian dengan kita, sudah berdarah-darah dengan kita, supaya kita selamat. Mari kita mau berjuang, ekspresikan rasa syukur kita, hormat kita. Kita mau kenali Tuhan lebih dalam lagi. Haleluya, haleluya. Supaya kita semakin diperkaya dengan kemurahan Tuhan. Kayaknya secukup waktu ya. Boleh ya? Cukup kali ya? Yang poin kedua, Tuhan datang menyatukan kita. 8:30 dengan cepat saudara. Kita lihat kehendak Tuhan buat setiap kita adalah hidup bersatu. Amin. Kenapa saudara? Karena di dalam kesatuan ada makna, ada kekuatan, ada kuasa yang luar biasa. Yang pertama saudara, dengan cepat, kesatuan itu menarik hadirat Allah. Katakan amin. Matius 18:20 bilang begini, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kesatuan menarik kuasa hadirat Tuhan terjadi. Cerita pernikahan di Kana kita tahu persis. Mereka kehabisan aku. Dan Ibu Yesus mungkin tidak sengaja tahu persoalan yang mereka sedang alami. Tapi dia langsung tangkap momennya. Dia datang kepada Yesus menyatakan bahwa apa yang sedang terjadi. Yesus bilang begini, Ibu, waktuku belum tiba. Tapi dengan baik, Tuhan sangat peduli dengan setiap kita. Enggak ada. Waktu Yesus bilang, waktuku belum tiba. Ibu Yesus bilang begini, pelayan-pelayan, apa yang dikatakannya jangan sampai dilakukan. Lakukan. Ibunya tahu bahwa Yesus tidak akan mungkin dia melihat ada persoalan, ada kebutuhan kalau dia nggak mau tolong. Ibunya tahu, ibunya percaya bahwa Yesus meskipun dia dalam status anaknya, tapi dia tahu itu Tuhan. Dia sanggup untuk menolong
Waktu pergi itu mamanya, Yesus lihat pelayan, langsung disitulah waktunya Tuhan bekerja. Haleluya. Kairosnya Tuhan terjadi. Dia bilang, ambil tempayan. Tadi bilang belum waktunya. Ternyata waktu Tuhan itu bisa secepat mungkin. Yang setuju bilang amin. Saya suka bilang begini, 1 detik itu bisa jadi waktu Tuhan bisa lakukan mujizat besar. Dia bilang kumpulin. Benar saudara. Mereka kumpulin. Apa yang kita lakukan saudara? Kuasa persatuan menarik kuasa Tuhan. Ibunya Yesus bersepakat dengan Yesus. Ibunya Yesus bersepakat dengan pelayan. Pelayan gak ada yang ngedumel, gak ada yang protes. Cuma disuruh isi tempayan dengan air. Logika gak masuk. Tapi mereka diam. Mereka satukan hati. Haleluya. Pembangunan gedung gereja ini perlu kesatuan. Cuma 5 orang. Haleluya. Perlu kesatuan untuk kita boleh melihat kuasa hadirat Tuhan terjadi, mujizat Tuhan terjadi. Bayangkan cuma air yang biasa ketika disuruh oleh Yesus dalam kesatuan dicedok, rasanya lebih enak dari yang pertama. Di mana ada kesatuan, di situ ada kuasa hadirat. Masih ada satu lagi cerita. Di dalam Markus pasal yang kedua, ada satu kisah orang lumpuh saudara, yang tidak berdaya, yang cuma berharap pertolongan untuk orang lain. Tapi ada 4 orang yang punya kesepakatan. Mereka satukan hati, satukan iman, satukan pengharapan. Teman kita ini cuma satu jawaban yang dia bisa lihat mujizat. Dia harus dibawa kepada Yesus. Tidak banyak mikir, bawa orang ini. Gak tahu berat apa ringan, yang penting 4 orang yang bawa. Mereka sepakat dengan langkah keyakinan. Waktu mereka sampai di mana Yesus ada, banyak orang berkata, wah ini gak mungkin. Tapi mereka bilang, kita udah sepakat bukan? Kita harus bawa orang ini ketemu Yesus. Ya, jadi gimana? Lewat atas. Waktu mereka ke atas, mereka kebingungan. Wah ini resiko, kenapa? Kita mesti bongkar atapnya. Bagaimana nanti? Resiko, bagaimana nanti? Udah persoalan belakang, yang penting orang ini harus bawa ketemu Yesus. Haleluya. Mereka sepakat turunkan orang ini. Dan ketika orang ini ketemu Yesus, Alkitab catat dengan jelas, Yesus sembuhkan orang ini. Kenapa? Karena ada kesatuan. Haleluya. Jemaat, kalau kau mau melihat terobosan kemenangan, multiplikasi terjadi, mari hidup bersatu. Haleluya. Tuhan cinta persatuan. Amin. Yang kedua, kalau tadi kesatuan menarik kuasa hadirat Tuhan, yang kedua kesatuan membawa berkat. Mazmur 133 ayat 1-3. Dan yang ketiga, sudah kita tahu bersama ayat itu. Dan yang ketiga, kesatuan membawa pertobatan dan keselamatan jiwa-jiwa. Saudara bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul 2, mulai dari ayat 14 sampai selesai. Saudara, murid-murid ada pada waktu itu setelah ditambahkan Matius. Alkitab mencatat waktu Petrus berdiri menyampaikan kebenaran firman Allah, Alkitab bilang 11 murid yang lain ikut berdiri. Artinya apa? Mereka ada dalam kesatuan. Waktu satu orang berdiri, yang lain ikut berdiri. Untuk apa? Menyatukan hati mereka, doa mereka. Waktu dia sampaikan kebenaran, mulai terjadi Roh Kudus bekerja melawat setiap jiwa. Akhirnya ada orang bilang begini, Petrus, apa yang harus kami lakukan supaya kami diselamatkan? Petrus bilang, bertobat.
dibaptis, percaya Yesus, maka kau diselamatkan. Dan Alkitab bilang, haleluya, karena persatuan 3.000 jiwa bertobat terima Yesus waktu itu. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Dan Alkitab bilang, menarik saudara, ayat terakhir kita lihat saudara. Kita lihat ayat yang ke-41. Orang-orang yang menerima perkataan itu berdiri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertemu dalam pengajaran Rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang Rasul-Rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selama ada dari mereka menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ayat 46, mari kita baca sama-sama. 3, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecah-mecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan mereka bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ayat 47, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap, ini perhatikan, tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Mau terjadi terobosan, mau terjadi penduhaian jiwa-jiwa, haleluya. Mari hidup dalam persatuan, hidup dalam kesatuan, haleluya, haleluya. Mari kita mau tanggung beban tanggung jawab pekerjaan Tuhan bersama-sama. Jangan bilang itu cuma gembala saja, itu cuma buat panitia saja, tapi mari kita mau tanggung bersama sebagai umat Tuhan yang Tuhan sudah satukan kita. Haleluya, haleluya.